You better love me again. You better love me again. Seru banget aku. Gini Pak, kita mau bahas yang boy. Apa tuh? Lifebuoy. Boy kan sabun. Nah, Terus ada Hellboy. Tahu gak Hellboy? pernah denger sih kayaknya. Hellboy itu karakter film Pak. Oh, oke. Karakter film, dia tuh dari neraka tapi dia baik hati gitu. Oke. Terus ada juga dari artis dari situ namanya William Boy. Gitu. Kalau orang-orang tahunya Boy William, kita nyebutnya William Boy. Gitu. Terus juga ada satu lagi nih yang mau kita bahas. Big Boy. Apa tuh Big Boy? Big Boy lah, ini kalau Bapak nanya saya nanya siapa? Lu serius kan nanya Big Boy itu apa? Ya kan? Anak saya yang paling gede Big Boy. Serius. Nanti orang nggak mau nonton lagi. Ya. Big Boy Pak. Big Boy itu apa sih Pak? Kita sering denger Big Boy di trading tuh Big Boy itu apa sih? Sebenarnya. Oke, gue cari dulu di Google ya. Big Big Boy Forex Trader. Forex Trading. Siapakah Big Boys dalam? Oke. Ini maksudnya. Kalau gitu kita liatin aja Google. Gimana? Jadi gini, Ya. ini itu tentang konspirasi tingkat tinggi. Keren. Ya. Jadi kita kalau ngomongin ini sok tahu, diketawain kita nanti. Ya. Jadi kita ngomong ini anggap saja obrolan warung kopi. Iya. Ya kan? Istilahnya juga kayak Kayak ini loh, anak-anak SMP lagi sok-sok ngasih tahu sesuatu gitu. Pernah nggak lo ngalamin? Benar. Ya kan? Padahal belum tentu benar gitu. Ya. Ya udah, jadi ini nggak terlalu serius ya, anggap aja ya teman-teman. Jadi orang sering ngomong big boy. Kalau yang saya tahu, ya ada sebuah kekuatan besar lah di market ini, terutama market forex, gold, dan beberapa market lain, ya, yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan harga sesuai dengan keinginan mereka. Nah, mungkin itu yang dimaksud, ya. Bisa saja saya salah, ya, karena ini masalahnya adalah masalah tingkat tinggi, ya. Apalah saya cuma bisa ngarang cerita, ya. Tapi mudah-mudahan ada yang benar sekian persen. Nah, sebenarnya lebih kepada apakah kita perlu pusingin mereka, keberadaan mereka atau enggak? Lebih di situ kan? Karena mereka memiliki kemampuan untuk menggerakkan harga, maka apa yang mereka lakukan ini sebenarnya dua sisi, ya kan? Misal saya kebetulan punya buy, Big Boy masuk, dorong harga naik, saya senang dong, Iya, betul. ya kan? Nah. Dan sebaliknya saya pasti nggak senang. Artinya keberadaan mereka mungkin belum tentu negatif bagi kita, ya toh? Tapi kita juga harus tahu nuansa yang dibangun tentang Big Boy ini positif atau negatif. Pasti jawabannya adalah negatif. Iya, betul. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa? Kok nuansanya negatif? Karena apa yang mereka lakukan kebanyakan adalah tidak terjadi seperti poin tadi. Saya buy, harganya naik gitu loh. Yang lebih sering terjadi adalah setelah saya buy, Big Boy masuk, harga turun. Kebanyakan adalah seperti itu. Maka penyebutan kelompok ini menjadi cenderung negatif. Nah, pertanyaannya, mereka itu benar ada siapa, kelompok mana, institusi kah atau perorangan kah? Honestly, saya harus jawab ya saya nggak tahu, saya nggak kenal mereka. Tapi kalau membaca perilaku yang ada di market, saya bisa mengira-ngira bahwa mereka ini memang ada, ya, sehingga pada saat ada pembicaraan seperti ini menjadi afirmasi bahwa
oh iya big boy masuk kan gitu. Nah, tapi lebih kepada saya ingin kasih sudut pandangnya begini. Pertama adalah kita nggak pernah tahu ini siapa. Jadi lu nggak bisa juga mengantisipasi. Karena lu nggak kenal, lu nggak bisa antisipasi. Kapan mereka akan masuk kan gitu, ya. Tapi kita sedikit bisa memahami perilaku mereka. Oke. Kalau saya mau membuat Anda melakukan sesuatu, kan tindakan big boy adalah dia mau mengambil keuntungan dari actionnya kamu. Betul. Kalau kamu nggak action, saya nggak dapat apa-apa. Paham ya? Nah, kalau saya mau bikin kamu action, maka harus ada trigger supaya kamu melakukan sesuatu. Oke? Nah, maka yang perlu kita pahami, trigger apa yang bisa membuat Anda melakukan sesuatu dalam urusan trading. Satu adalah saya menciptakan rumus. Ya kan? Begitu saya ciptakan rumus, kemudian you percaya, you akan action berdasarkan rumus, maka Anda masuklah ke dalam perangkap saya. Betul. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan kedua adalah mereka akan memanfaatkan sesuatu yang diyakini secara umum. Contoh, rilis data ekonomi. Ya kan? Nah, dia tahu nih, kalau ini keluarnya hijau, maka mostly orang akan melakukan apa? Ya kan? Betul. Nah, mereka mungkin sudah membaca bahwa harga ini akan turun. Ya. Tapi karena you nanti kalau begitu keluar data Anda sell rame-rame, turun, dia nggak bisa maksimal dapat profit. Maka saya akan menggunakan kapital yang besar untuk mendorong harga lari ke atas dulu. Nah, pada saat harga Anda begitu data keluar, Anda sell dong, ya kan? Begitu Anda sell, dia nggak langsung turun. Kekuatan uang saya dorong harga sampai ke atas. Nah, di atas ini kan Anda banyak yang pasang SL, banyak yang duitnya nggak kuat, gitu kan? Nah, begitu Anda sell di sini, harga lari ke atas kan Anda buy, close buy, ya kan? Atau new buy, locking atau apa terserah. Mulai FOMO banyak. Ya kan? Iya, bisa disebut FOMO, ya, atau lebih kepada panik. Kalau sedikit-sedikit nggak kena, dia akan tarik panjang. Begitu Anda stop loss di sana, saya akan gunakan kekuatan saya yang lebih besar lagi. Guyur di sana, makan posisi kamu. Terus saya sell di atas. Loncos. Lu kan buy kan? Lu buy, dia sell. Baru news ini bekerja. Ya kan? Nah, akhirnya ke bawah, tapi Anda sudah kena kerjaannya si big boy. Nah, itu yang saya pahami. Oleh karena itu, kalau kita memahami bahwa fenomena ini ada, maka langkah antisipasinya bisa kita lakukan, yaitu apa? Kita nggak perlu ikut-ikutan. Dua hal. Satu, kita nggak perlu ikut rumus. Kedua, kita nggak perlu ikut-ikutan action pada saat rilis data, gitu loh. Ya, berarti obrolan kita ada manfaat juga ya. jadi maksudnya, iya, maksud saya kita ngobrol ini harus ada manfaat untuk yang nonton. Betul, Nah, betul. intinya adalah 2 poin tadi. Lu nggak usah kejebak rumor. Yang kedua adalah lu nggak usah ikut-ikutan pada saat rilis data nyemplung. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, saya cuma mau kasih tahu bahwa kenapa saya senang forex dan gold. Kenapa tuh, Pak? Karena big boy, ya, ataupun di kripto disebut dengan whale, paus, gitu, ya. Mereka kan kerjaannya goyang pasar, gitu. Nah, di forex dan gold, mereka tidak bisa menggoyang dalam waktu yang lama. Itu kenapa, Pak? Karena market yang dia lawan bukanlah market yang semprit, kecil gitu loh. Ya, lu mau goyang secara apapun, kalau lu mau bikin misalnya dolar menjadi mahal, orang yang mau ngambil untung ngantri seluruh dunia, lu bagaimana lawan? Iya, betul. Betul nggak? Lu mau bikin jadi murah, menjebak orang, kalau orang merasa itu murah
dunia, lu bisa apa? Betul nggak? Betul. Dia orang akan beli. Nah, lain cerita kalau kita bicara ini market yang kecil. Contoh, kripto. Nggak semua orang trade. Betul. Ya kan? Kalau Mas nge-tweet langsung bisa langsung naik. Itu bisa langsung kan. Kemudian saham-saham kecil, lakunya Gorengan sedikit, istilahnya. ya saham-saham gocap gitu, bisa digoreng. Nah, forex gold bisa digoreng nggak? Bisa. Tapi lu nggak bisa lama-lama karena begitu orang sadar, murah, dihantam sama market. Itu kalau kita bicara pelaku market. Belum lagi siapa? Bank sentral. Ya kan? Bank sentral, lu berani macam-macam. Dia punya cadangan berapa banyak, lu akan diguyur sama dia gitu. Ini kaitannya kan ke ekonomi negara lagi langsung. Ya, jadi intinya kalau kita mau ngobrolin big boy, mungkin di situ. Ya, jadi pesan yang bisa saya sampaikan yaitu tadi, hindari kapan mereka kemungkinan masuk untuk mengganggu kita. Kedua, nggak usah terlalu khawatir kalau you tradingnya adalah market yang besar. Forex, market besar. Gold, market ya lumayan besar. Ya toh? Nah, mereka akan masuk, tapi mereka nggak berani lama. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ada satu news, nggak apa-apa, sabar aja dulu, tunggu dia tenang, baru lu ikutin arah news. Biasanya itu benar. Ya, tapi kalau sesaat, hati-hati. Mereka suka nakalin di sini. Oke Pak, Ya. jadi bisa dikatakan gini nggak sih? Berarti si Big Boy ini istilahnya dia lebih ke kontrarian dulu ya gitu ya. Jadi dia memainkan melawan kerumunan istilahnya lah gitu ya. Buat Ya seperti menjebak. saya bilang tadi, dia kan tahu nih, ini barang mau turun, tapi kalau dia sell di titik ini, harganya nggak cakep dong. Betul. Betul nggak? Betul. Nah, oleh karena itu dia dorong dulu ke atas. Begitu dorong ke atas kan Anda yang orang-orang nggak ngerti ini kan akan takut. Ya. Begitu takut kan lu akan buy di atas. Ya. Begitu buy di atas kan dia lempar barang sell. Ya kan? Berarti dia sell dapat tinggi gitu. Baru nanti fundamentalnya kerja. Begitu fundamental kerja kan dia jatuh. Iya. Dia jatuh dia dapat harga tinggi. Oke. Begitu juga sebaliknya. Betul. Dia udah tahu nih harga mau naik. Dia kalau buy di sini dapatnya dikit. Nah, dia pakai kapital tertentu, dia dorong dulu ke bawah. Jadi dia pancing dulu, gue mau sell. Tapi sebenarnya yang dia siapin dana lebih besar lagi adalah nanti buy di bawah. Memakan sekian banyak orang yang akan melakukan tindakan sell di sini. Karena turun kan orang takut kan. Ya kira-kira gitulah gambarannya. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong Big Boy, kita semua tahu lah ya kalau misalnya George Soros adalah Big Boy, legenda Big Boy kita ya Pak. Dia yang berani short pound sterling sampai Bank Sentral waktu itu kerepotan. Itu gimana tuh Pak? Itu Big Boy juga George Soros ini. Ya kalau itu sih orang bilang dia sudah dewa dengan kemampuan dia menggoreng dan kemampuan kapital yang ada. Ya saya kira itu bisa saja terjadi. Tapi kan yang harus kita lihat itu tidak terjadi terus-menerus. Betul, itu hanya. Ya kan special case gitu loh. Ya. Jadi kalaupun ada seperti itu ya saya anggap sebagai itu adalah his lucky day. Ya kan? Dan bukan kebodohan sih sebenarnya. Karena kan waktu itu adalah Inggris memang dilanda masalah. Ya kan? Dan dia memanfaatkan momen secara tepat. Ya itu aja sih. Oke, baik. Nah, mungkin itu saja nih video kita kali ini para troopers. Nah, kalau buat troopers ingat tuh tadi pesan Pak Rio, kalau misalnya ingin memanfaatkan rilis data ekonomi, kita tunggu dulu pergerakannya sampai benar-benar tren yang jelas gitu. Jangan ikut-ikutan FOMO di awal-awal pas data muncul gitu. Nah, mungkin itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.